Shalom Aleichem, selamat pagi. Ya, saya ingin meluruskan tentang Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Penhabisan Bait Suci. Di dalam bahasa asli itu disebut dengan Hanukkah, ya. Hari raya ini sudah dilakukan di zaman Torah, ya, yaitu rededicate atau disebut dengan pengesahan, ya, pengesahan. Nah, Keluaran 29 ayat 26, ya. Di sana ada kata penahbisan, dan haruslah engkau mengambil dada dari domba jantan persembahan penahbisan yang untuk Harun, lalu harus mengayunkannya sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh, dan hal itu menjadi bagian milikmu. Jadi hari raya penahbisan ini juga menjadi persembahan untuk imam, ya. Kemudian juga dikatakan penahbisan, ya. Kita lompat, ya. Keluaran 29 ayat 34. Dan jika ada yang tersisa dari daging persembahan penahbisan dan dari roti itu sampai pada pagi hari, maka haruslah engkau membakar yang tersisa itu dengan api. Itu tidak boleh dimakan karena itu adalah suatu kekudusan. Jadi persembahan penahbisan itu ada, perayaan penahbisan itu ada. Ya, di dalam bahasa asli itu disebut dengan Hanukkah. Jadi di zaman Torah sudah dilakukan, yaitu perayaan penahbisan atau Hanukkah. Ya, Hanukkah. Ya, jadi saudara, sejak zaman dari para nabi, ya, sudah dilakukan perayaan penahbisan ini. Nah, kemudian saudara, kita lompat ke zaman para nabi. Di dalam Ezra 6 ayat 16 dikatakan, dan orang-orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, serta orang-orang buangan yang lain merayakan penahbisan bait suci Elohim dengan sukacita. Jadi ada suatu kebiasaan ketika orang Israel itu melakukan satu perayaan, yaitu penahbisan bait suci Elohim. Di zaman Torah, di zaman para nabi sudah dilakukan, ya. Ezra ini kan diakui sebagai Nevi'im. Kemudian di Ezra 6 ayat 17, dan untuk penahbisan bait suci Elohim mereka mempersembahkan korban 100 ekor lembu jantan, 200 ekor domba jantan, 400 ekor anak domba, dan 12 ekor kambing jantan sebagai penghapus dosa atas seluruh Israel sesuai dengan jumlah suku-suku Israel. Jadi korban yang dibawa pada saat penghapusan perayaan Hanukkah itu sekaligus momentumnya diambil untuk penghapusan dosa, korban penghapus dosa. Perayaan penahbisan ini, ya, ini terjadi sebelum zamannya Yeshua dan setelah zamannya Torah. Zaman Torah kita betul hanya merayakan 7 hari raya, ya. Tetapi saudara, ketika berbagai peristiwa demi peristiwa yang sudah alami oleh Israel, maka Anda perhatikan Ezra 6 ayat 17 mencatat Israel itu melakukan perayaan penahbisan bait suci. Bisa dengan membawa korban persembahan, bisa dengan membawa, perhatikan Bapak Ibu, ada 100, ya, ada. Nah, kalau kita selidiki Bapak Ibu, ya, Ezra 6 ayat 17 ini, ya, perhatikan baik-baik. Dan untuk penahbisan bait suci Elohim mereka mempersembahkan korban. Perhatikan angka-angka korban ini Bapak Ibu. 100 ekor lembu jantan, 200 ekor domba jantan, 400 ekor anak domba, dan 12 ekor kambing jantan untuk persembahan penghapus dosa atas seluruh Israel sesuai dengan jumlah suku-suku Israel. Apa Bapak Ibu angka-angka ini pikir hanya kebetulan? Tidak. Perhatikan kata 100, 200, 400. Maka di sana akan dapat huruf kaf restau. Kaf restau itu jumlahnya adalah terbentuk satu kata, yaitu kata keret, ya, atau dasar katanya itu adalah karah. Nah,
Kalau Keret Bapak Ibu, apa artinya disebut dengan Keret? Keret itu adalah kota, ya. Dan juga dari akar katanya kara, yaitu encounter, perjumpaan. Kalau kita mau datang sama Elohim Israel, kita mau mengalami perjumpaan, maka harus ada yang harus kita bawa. Keret, karah, ya. Karah Bapak Ibu, encounter, maka akan terjadi perjumpaan. Ya, perhatikan kata 100, 200, 400. Kemudian ada Yud Bet, yaitu apa? Tangan Elohim, bisa juga rumah. 12 itu Yud Bet. Nah, 12 ini juga suku Israel. 12 ini juga melambangkan 12 pintu gerbang, ya. 12 suku Israel, 12 fondasi. Ya, jadi semuanya ada artinya Bapak Ibu, ya. Dan 12 ini merupakan simbol penghapusan dosa untuk umat Israel supaya mereka mengalami perjumpaan. Jadi kebiasaan pada saat melakukan hari raya penabisan bait suci, mereka membawa persembahan. Ya. Ingat saja angka-angka ini Bapak Ibu, 100, 200, 400. Kop resh tau. Ya. Kalau di total angka geometrianya Bapak Ibu 100 tambah 200 300 tambah 400 itu 700. Maka dapat juga angka 7, yaitu apa? Zain. Ya, angka 7 dapat angka yaitu apa? Tentang 7 hari raya. Ya, 7 hari Syabat. Ya, hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi semua hal yang Ivri itu pasti bisa akan nyambung, akan selalu nyambung. Jadi kita nggak bisa bilang, Yeshua tidak merayakan hari raya penabisan. Siapa bilang? Yeshua adalah penggenapan dari apa yang ditulis oleh kitab suci. Ya, dia adalah penggenapan Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kata penabisan diulang lagi di dalam Nehemia 12 ayat 27. Dan pada penahbisan tembok Yerusalem, mereka mencari orang Lewi dari segala tempat mereka untuk membawa mereka ke Yerusalem guna merayakan penahbisan dan sukacita serta dengan ucapan syukur dan dengan nyanyian simbal, kecapi, dan harpa. Pada hari raya diulang lagi di dalam kitab Nehemia. Nehemia siapa Bapak Ibu? Ezra dan Nehemia adalah nabi yang dipakai, seseorang yang dipakai oleh Bapa Yahweh pada zaman itu untuk memulihkan ya bait suci yang sudah dihancurkan, bait suci Salomo yang sudah dihancurkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Elohim, dan Yohanan 10 ayat 22 digenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi itu digenapi oleh Yeshua. Dan tibalah perayaan di penahbisan di Yerusalem, dan saat itu adalah musim dingin. Yeshua hadir dalam perayaan itu. Yeshua ada di dalam perayaan itu. Dan Yeshua berjalan di bait suci serambi Salomo. Jadi di tengah-tengah perayaan itu saudara, Yeshua datang dan perhatikan ayat 24, orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Berarti ada satu kerumunan, ada satu perkumpulan. Ya, dimana kalau kita sampai hari ini datang ke Western Wall, Bapak Ibu, siapa saja bisa bebas di sana untuk berdoa. Tidak harus ada yang memimpin. Tidak harus ada imam besar yang memimpin. Sesekali saja imam besarnya itu turun ya. Seperti perayaan Yom Kippur dia akan turun ataupun doa-doa berkat. Tapi sehari-hari pada perayaan ini mereka tidak turun. Lalu apa yang Yeshua lakukan pada perayaan Hanukkah? Lalu Yeshua berkata ayat 25. Yeshua menjawab kepada mereka, Aku mengatakan kepadamu dan kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam Bapa-Ku. Inilah yang memberi kesaksian tentang aku. Yeshua mengajar di bait suci serambi Salomo pada saat perayaan penahbisan bait suci Elohim. Jadi apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi pasti akan digenapi oleh Yeshua. Yeshua pasti harus melakukannya karena Yeshua adalah penggenapan. Ya, jadi jangan bilang Yeshua tidak merayakan perayaan hari raya Hanukkah. Dicatat Bapak Ibu, ya. Lalu dia berkata apa lagi?
Di ayat 30, Yeshua mengeluarkan satu statement yang mengejutkan. Penahbisan bait suci, Yeshua mengatakan bahwa Yohanan 10 ayat 30, Ani we ahav anachnu ehad. Satu statement yang dia keluarkan pada perayaan Hanukkah, pada perayaan penahbisan bait suci, bahwa Yeshua dan Bapa adalah ehad, adalah satu. Dan di situ orang-orang Yahudi mulai nggak suka Bapak Ibu. Jadi dia adalah penggenapan. Ya, dia menggenapi bahwa Yeshua dan Bapa itu ehad, satu pribadi. Ya. Kemudian saudara dikasih Bapak Yahweh mengenai simbol daripada 9 cabang menorah itu adalah tentang profetik, ya, makna profetik, yaitu buah roh, ya. Itu hanya simbol Bapak Ibu. Menorah itu adalah simbol, dan tidak semua kepercayaan di muka bumi ini bisa memakai simbol atau lambang daripada menorah. Setiap agama, setiap keyakinan yang ada di muka bumi ini mereka punya simbol-simbol Bapak Ibu. Terlebih lagi kita, Bapa itu memberikan kita simbol, ya. Contoh apa? Mezuzah, dia suruh kita gantung Torah di tiang pintu rumah kita, disebut mezuzah. Sit-sit, dia suruh kita menggunakan mispot sit-sit. Kenapa? Karena Bapak Yahweh tahu memori kita ini sangat sempit, sangat kerdil, sangat kecil. Jadi manusia itu butuh satu ingat-ingatan, butuh satu simbol ingat-ingatan. Ya, jadi dia punya sit-sit, dia kasih kita sit-sit untuk apa? Untuk kita mengingat Torah Elohim. Ya, kemudian Bapak Yahweh juga memberikan kita simbol apa? Menorah. Memang betul, yang betul itu menorahnya itu adalah 7. Yesaya 11 ayat yang kedua sekaligus dengan 7 mahkota Yeshua adalah Ruah Yahweh Elohim itu sendiri. Nah, Ruah Yahweh Elohim ini kan ada buahnya. Apa itu? Buah roh yang dituliskan oleh Rabi Saul, Galatia 5. Kita hitung ya Bapak Ibu. Galatia 5. Nah, ayat yang ke-22. Ini jelas yang menulis ini adalah Rabi Saul yang dia dibawa ke Hasyamaim ke tingkat langit ketiga ya. Yang pertama adalah ahava, kasih. Buah roh itu ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selama engkau dan aku hidup di dalam muka bumi ini, kalau dipenuhi dengan ruah Elohim, ya, ruah Elohim, maka akan di sana tertulis ya, ahava, ya, simcha, shalom, ya, ereh ruah, ya, ya, tovlev, ya, hati yang baik, ya. Kemudian apalagi? Ya, namanot. Jadi dia kasih kita 9 hak ya, 9 ya, ada kebenaran. Salah satunya apa? Ahava. Ya, engkau dan aku harus punya kasih. Jadi ketika kita melihat simbol menorah itu, kita diingatkan gitu loh. Oh, kita harus punya kasih, ya. Kemudian apalagi? Kita harus bersukacita. Baik atau tidak baik keadaan kita harus bersukacita. Kemudian apa? Shalom, ada damai sejahtera. Ya, kemudian ada apa? Kesabaran. Ya, kesabaran. Saudara, sekali lagi kita baca Bapak Ibu ya. Buah roh yang pertama itu adalah ahava, simcha, shalom, ereharuah, ya, wenadei beit, kemudian hesed, amanah. Ya. Kemudian ayat yang ke-23, Galatia 5 ayat 23, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi ada 9 Bapak Ibu. Ya, kelemah ania, rison, ya,
dan juga dikatakan di sana ya Al-Me'ot. Ya, jadi Bapak Ibu ya, semuanya ini ketika kita melihat menorah ya, kita lihat gitu, kita lihat oh ya, kita harus punya kasih, harus punya kelembutan. Jadi ketika kita melihat itu saudara, oh ya, aku harus punya shalom, harus ada shalom, harus bisa mengendalikan diri gitu ya. Tapi ketika melihat menorah ada sukacita gitu, ada kita diingatkan untuk juga bisa menguasai diri ya. Jadi saudara, saya percaya semuanya ini tidak terjadi secara kebetulan ya. Ruah Yahweh Elohim kiranya menyertai Bapak Ibu. Shalom, Happy New Year. Bapak Yahweh melanjutkan kasih dan setianya di tahun 2020. Saya akan bahas mengenai 2025 di dalam khotbah Syabat. Ada apa dengan 2025? Shalom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ועל הנפלאות ועל התשובות